Selanjutnya kita akan lanjut untuk membuat script untuk validasi duplikasi data. Contohnya itu di sini di admin misalnya. Nah, ketika kita tak menambahkan data baru di sini email dan telepon, dia tidak boleh sama. Oke, sekarang tinggal kita tambahkan script di bagian ini insert admin kan. Nah, kita tambahkan script di bagian bawah sini. Tambahkan di sini. Kita kasih keterangan dulu mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Kita kasih keterangan dulu di sini. Kemudian baru kita lanjut di bagian bawahnya, kita masukkan script variable data sama dengan mysql query ini, habis itu konektor, koma, dimasukkan select bintang from terus admin where tadi kita mau supaya di bagian admin itu jangan duplikat bagian telepon dan email. Jadi di sini where email like, kita masukkan variabel ini email punya yang ini berarti copy Ctrl V like email variabel 5, kemudian or telepon like, tambahkan yang telepon yang ini berarti copy Ctrl V, kemudian kita akhiri dengan titik koma. Bagian bawahnya if buka kurung mysql 6 rows, mysql 6 rows, buka kurung, kita masukkan variabel data yang ini, copy Ctrl V, kemudian di belakangnya kita tambahkan script tanda lebih besar dari. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita hapus satunya. Lebih besar dari, buka kurung berawal, enter. Di sini kita kasih keterangan dulu. Jika data ditemukan. Jika data ditemukan, maka void variable depth sama dengan mysql underscore fetch array. Oke, buka kurung variabel data, buka kurung berawal lagi, enter. Sini header, buka kurung, nanti lokasinya itu kita ambil yang bagian bawah sini, dia akan kembali ke headernya itu, dia akan kembali ke beranda. Kita pastikan sini dulu, Ctrl V, location titik 2 beranda, PHPM nya itu 3, kemudian di sini kita tambahkan N, nanti akan menampilkan pesan, sama dengan duplikat admin.
Kemudian bagian bawahnya lagi kita tambahkan, tapi jika tidak, LC menginput data ke database. Oke, seperti ini. Maaf, ini kita hapus, di bawah sudah ada, tinggal tarik ini. Oke, jadi seperti ini. Jadi dia mencari data dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Nah, data yang yaitu di sini kita mencegah untuk duplikat di bagian tabel admin, di bagian email dan telepon. Nah, yang mana jika data ditemukan duplikat, maka dia tidak menyimpan dan tetap kembali ke beranda dan mengirim pesan duplikat admin. Tapi jika data tidak ditemukan atau data tidak duplikat, maka dia berhasil menambahkan data ke database. Oke, Ctrl S. Coba kita testing. Sini kita refresh dulu. Coba kita tambahkan data di sini. Kita tambahkan di Emmanuel Saffron data ini. Sini kita misalnya ganti emailnya, kita ganti dengan silvina@gmail.com. Kita ganti di sini. Maaf, ini edit, tutup. Bukan edit, tapi ini kita ganti kembali Eman. Oke. Kita bukan edit, tapi kita tambah. Maaf. Oke, di sini kita tambah data baru. Misalnya kita masukkan namanya itu Yetrin. Tempat lahir kita masukkan Kupang. Tanggal lahirnya, alamatnya Kupang juga. Emailnya di sini misalnya kita tulis silvina@gmail. Nah, ini. Kemudian nomor teleponnya 02 356 Oke. Kita klik simpan. Oke. Nah di sini dia ada error, pesan error. Kita coba lihat dulu errornya itu di bagian mana. Oke, kita lihat di sini. Nah di sini padahal ada pesan error. Pesan errornya itu di bagian sini. Coba ini kita lupa tambahkan tanda kurung kuraba penutup. Ctrl S. Oke. Sekarang coba kita testing. Kita kembali ke beranda di sini. Di sini kita masukkan Yetrin Silvina, kita masukkan passwordnya, kita klik simpan. Oke. Nah, maka di sini dia tidak muncul data yang barusan kita tambah, tapi di sini dia muncul pesan error bahwa pesan duplikat admin seperti ini. Jadi di bagian admin ini kita mencegah untuk duplikat di bagian email dan nomor telepon. Nah, sekarang coba kita masukkan di sini Yetrin. Dan tempat lahir kita masukkan Kupang, tanggal lahirnya, alamatnya, emailnya kita masukkan benar, misalkan yetrin@gmail.com. Nah di sini yang salah itu nomor teleponnya. Di sini kita ambil nomor teleponnya itu yang ini, copy, kemudian kita letakkan di sini. Ctrl V, passwordnya. Oke, kita klik simpan. Oke. Nah, maka sama di sini dia tidak mau menyimpan data yang duplikat. Nah, sambil dia mengirimkan pesan duplikat admin. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita buat di bagian lemari. Nah, di sini untuk lemari namanya itu tidak boleh sama. Jadi kita tambahkan script yang ini. Copy, kita letakkan di bagian lemari. Insert lemari. Oke, kita letakkan di bagian sini. Ctrl V.
Kemudian di sini tinggal kita edit untuk headernya. Kita edit memang di sini kita menggunakan ini. Kita menggunakan headernya yang ini. Kita copy. Kita copy bagian dalamnya. Kita copy. Kita letakkan di bagian sini dari 3 ini. Ctrl V. Oke, di sini kita lihat dulu. Nah, ini kita hapus seperti ini. Oke, kemudian di sini tinggal kita ganti. Di sini namanya itu lemari. Oke, kita ganti dari atas sekarang. Data MySQL connector select from lemari. Where nama lemari. Di sini like variable 1 yang ini. Copy, letakkan di sini. Ctrl V. Dan yang ini tinggal kita hapus bagian yang ke belakang ini. Kita hapus. Oke, seperti ini. Kemudian rows, di sini data, variable D, data juga, headernya location beranda, .php m-nya 4, dia akan mengirimkan pesan duplikat lemari jika data ditemukan. Atau maaf, jika datanya itu duplikat. Nah, kemudian jika datanya itu tidak duplikat, maka di sini dia akan menampilkan bukan menampilkan, tapi dia berhasil menyimpan data atau menginput data ke database. Nah, kemudian di sini kita hapus yang ini, tambahkan script ini, Ctrl S. Oke, sekarang coba kita testing. Kita refresh dulu. Di lemari, kita coba tambah data di sini, misalnya matematika. Yang ini, kita klik simpan. Oke. Nah, dari sini dia menampilkan pesan bahwa duplikat lemari. Kemudian di sini misalnya kita tambahkan lagi 1, kita tambahkan multimedia. Oke, kita klik simpan. Oke. Multimedia. Oke, jadi di sini dia tidak berhasil menambahkan data baru dan hanya menampilkan pesan bahwa duplikat lemari. Oke, seperti itu. Jadi sudah berhasil juga di bagian admin dan lemari. Oke, coba di sini kita tambah lagi satu data baru. Kita kasih nama otomotif. Otomotif, kita klik simpan. Oke. Nah, di sini dia berhasil menyimpan satu data baru dengan nama otomotif. Tapi ketika kita klik di sini, kita kasih masuk gizi. Kita klik simpan. Oke. Nah, maka di sini dia tidak berhasil menambahkan data baru lagi karena di sini gizi sudah ada dan di sini dia hanya menampilkan pesan duplikat lemari. Oke, lanjut di rak. Di rak di sini dia kita mencegah untuk duplikasi nama rak. Jadi di sini sama, kita ambil script yang ini, copy di bagian rak, insert rak, tambahkan di bagian bawah. Nah, tambahkan di sini, Ctrl V, dan di sini tinggal kita ganti data MySQL select from rak, where di sini nama rak, like, di sini nama rak yang ini kita copy dari yang ini, copy, kita letakkan di sini, Ctrl V. Oke, kemudian MySQL variable data lokasinya. Untuk lokasinya kita ambil yang ini. Kita ambil dari dalam sini sampai sini. Copy,
Kemudian kita letakkan di bagian sini sampai di 4 ini. Ctrl V. Tinggal kita ganti di sini dia menjadi rak. Oke, duplikat rak. Ininya kita ganti juga. Kita ganti dengan tutup kurung perawal. Ctrl S. Sekarang coba kita testing, refresh. Nah, di rak sini kita tambahkan satu, misalnya R04, nama lemarinya terserah. Kita klik simpan, oke. Nah, R04 di sini dia tidak berhasil menambahkan satu data baru di rak, tapi di sini dia berhasil menampilkan pesan duplikat rak. Oke, kemudian penulis juga sama, kita buat hal yang sama. Oke, untuk penulis ini kita mau mencegah untuk duplikat di bagian alamat dan email. Maaf, bukan alamat, tapi di email dan telepon. Nah, untuk penulis ini dia sama seperti di insert admin tadi. Di sini kita copy, kita buka di bagian penulis, insert penulis. Kita tambahkan di bagian bawah sini. Kita tambahkan di sini. Ctrl V. Di sini tinggal kita edit variable data, select from penulis, where email like email. Nah, ini kita copy, kita letakkan di sini. Ctrl V, or telepon like. Di sini sama dengan, tambahkan sama dengan telepon yang ini. Copy, Ctrl V. Oke, kemudian di sini tinggal kita ganti untuk headernya. Kita ambil dari sini sampai sini, copy, kita letakkan di sini. Maaf, ini Ctrl V. Ini dia duplikat penulis. Duplikat penulis. Oke. Ini kita naikkan. Kemudian yang ini kita hapus. Bagian bawahnya kita tambahkan ini. Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Refresh dulu. Nah, di penulis kita ambil alamat email yang ini, copy, kita tambahkan. Misalnya kita tambahkan di sini namanya itu adalah Cornelia. Cornelia, tempat lahirnya Kupang. Kemudian tanggal lahirnya, alamatnya Kupang, emailnya kita pakai ini. Kemudian teleponnya kita masukkan. Kita klik simpan. Oke. Oke, kita lihat dulu. Di sini berhasil tersimpan. Jadi dia masih salah. Seharusnya di sini tidak boleh tersimpan. Harusnya muncul pesan duplikat di sini. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita buka di scriptnya. Di sini di bagian penulis. Nah, di sini kita hapus. Tidak ada ininya. Ctrl S. Coba kita hapus dulu di bagian Cornelia ini, atau kita tambahkan dulu satu. Misalnya kita kasih nama Yuliana. Kemudian tempat lahir kita masukkan Perteng 21, alamatnya Perteng juga. Emailnya kita kasih masuk, misalnya Silvina atau Jevita tadi, Jevita@gmail. Nomor teleponnya kita masukkan seperti ini. Kita klik simpan. Oke. Di sini Yuliana. Nah, di sini dia memang tidak berhasil tersimpan. Tapi seharusnya di sini dia menampilkan pesan error di sini. Oke, di sini kita lihat di scriptnya duplikat penulis, like variable 5,
telepon variabel 6. Nah, di sini sudah pas. Coba kita testing lagi. Di sini kita coba tambah lagi satu data baru. Kita asal tambah saja. Asip, Jakarta, alamat, emailnya kita kasih Jefta Tamjid, yang ini jefta.@gmail.com. Ini kan duplikat emailnya. Dan untuk nomor teleponnya kita masukkan Oke. Kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, Tamjid. Coba kita tes lagi. Yain, Ruteng, Kupang, emailnya itu misalnya Karitas. Sini copy yang ini, copy, tambahkan di sini nomor teleponnya, klik simpan. Oke. Jain, Karitas. Nah, di sini dia tidak jadi. Dia tidak simpan, tapi di sini tidak ada muncul pesan errornya. Oke, kita coba lihat lagi. Oke, coba di sini tadi kita tambahkan lagi ini. Ctrl S, atau kita tidak bisa tambah. Kita coba tes lagi, Ctrl S. Oke, sekarang coba kita testing. Di sini refresh. Nah, di sini misalnya kita tambahkan lagi satu data baru. Kita kasih nama Yanto. Kemudian tempat lahir Ruteng, tanggal lahir, alamat Kupang, alamat emailnya Karitas, nomor teleponnya 0227. Oke, 02. Klik simpan. Oke. Nah, di sini dia sudah jadi. Di sini dia tidak berhasil menambahkan data dengan nama Yanto, dan di sini dia berhasil memunculkan pesan error seperti ini. Sudah jadi. Oke, misalnya Cornelia ini kita hapus, kita oke. Nah, sekarang coba kita tambah satu data lagi dengan nama Cornelia. Kita masuk Cornelia. Oke, Ruteng, 8, Kupang, nama emailnya kita kasih Karitas. Ini kita kasih. Oke, kita klik simpan. Oke. Nah, di sini dia sudah jadi. Di sini dia berhasil menampilkan pesan error duplikat penulis. Coba tes satu kali lagi untuk duplikat teleponnya. Kita kasih nama Cornelia lagi, Cornelia. Ini Jakarta, Meneba, alamat emailnya kita kasih benar, @gmail.com. Untuk nomor teleponnya kita misalnya pakai nomor telepon yang ini, copy, simpan. Oke. Nah, di sini dia sudah jadi seperti ini. Dia tidak menampilkan data yang duplikat di bagian email dan teleponnya, serta dia hanya menampilkan pesan duplikat penulis. Oke, jadi di penulis sudah jadi seperti ini. Kita lanjut di bagian penerbit. Oke, kita lanjut untuk penerbit. Di sini kita masuk. Untuk penerbit kita bisa copy script. Yang ini kita tutup dulu. Kita bisa copy script yang ini. Copy. Untuk lemari, rak, kita tutup. Kita buka di penerbit. Insert penerbit. Oke, di sini. Kita tambah di bagian bawah sini. Nah, Ctrl V. Untuk penerbit di sini kita mau kita lihat dulu. Untuk penerbit di sini kita mau buat di bagian nama, email, dan telepon.
Oke. Di sini kita tambah saja data MySQL konektor select bintang from penerbit. Penerbit where di sini nama, like, variabel 1 nama ini, copy, letakkan di sini, Ctrl V. Kemudian di sini kita tambahkan, nah ini kita copy dulu, copy yang ini, copy, belakangnya kita tambahkan or, Ctrl V. Sini kita ganti dengan nama email. Email ini kita ganti email, di sini dia pakai variabel 4. Copy, tambahkan di sini, Ctrl V. Kemudian Ctrl V juga, di sini kita tambahkan or, Ctrl V. Maaf, Ctrl Z. Or di sini kita ambil yang ini, email. Copy, letakkan di belakang sini. Ini untuk telepon. Telepon like, untuk telepon di sini dia variabel 5. Kita lihat, kita copy di sini. Pastikan di sini. Oke. Seperti ini. Kemudian di sini data lebih besar dari 0, kemudian variabel D, lokasinya ini kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini lokasinya, copy, kita letakkan di sini sampai di 774. Oke, di sini Ctrl V. Ini hapus. Ini kita akan naikkan. Oke, Ctrl simpan. Sekarang coba kita testing. Oke, sebelumnya itu kita ganti dulu bagian bawah sini. Ini ada error, kita tambahkan tutup kurung bracket. Ctrl S. Oke, errornya sudah jadi. Oke, kita testing. Kita refresh di sini. Kita ganti di penerbit. Misalnya di sini namanya itu kita kasih nama Andika. Ctrl V. Untuk alamatnya Kupang, kota Kupang, emailnya kita kasih Dika. Oke, untuk nomornya 082247354. Oke. Sekarang coba kita klik simpan. Oke. Nah, di sini duplikat lemari. Coba kita lihat. Nah, ini tabel penerbit. Oh ya, maaf, di sini dia sudah jadi, hanya di sini kita lupa ganti namanya. Seharusnya bukan lemari tapi penerbit. Ctrl S. Refresh. Oke, kita lihat dulu di penerbit, kita tambahkan misalnya tadi Andika. Copy Andika, Ctrl V. Tulis Andika. Kemudian alamat Kupang, kota Kupang, email kita kasih Dika, nomor telepon. Oke. Kita klik simpan. Oke. Nah, di sini dia sudah jadi duplikat penerbit. Dan di sini juga tidak jadi tersimpan karena datanya itu sudah ada. Kemudian kita tes di bagian email dan telepon. Sini misalnya emailnya itu Karel, copy, tambahkan sini namanya itu Jain Kupang, emailnya Karel ini, Karel, telepon 827355674. Oke, simpan. Oke. Nah, di sini juga dia tidak jadi dan berhasil menampilkan pesan error duplikat penerbit. Lanjut di nomor telepon. Nomor telepon itu misalnya yang ini.
copy, kita masukkan datanya. Nah, ini sip nomor teleponnya ini, kita klik simpan. Oke. Nah, di sini sama, dia tidak jadi menampilkan nomor telepon dan berhasil menampilkan pesan duplikat penerbit. Jadi sekarang lanjut di jenis buku. Oke, untuk jenis buku ini di nama kita buat untuk di nama. Di sini kita copy script yang ini, copy penerbit, tutup, lanjut di jenis buku, insert jenis. Maaf, di sini tambahkan scriptnya di sini, Ctrl V, kemudian ganti select bintang from jenis, where di sini nama like variabel 1, copy nama like variabel 1, Ctrl V, kemudian yang ini tinggal kita hapus. Oke, hapus seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita ganti untuk lokasinya, copy, oke, Ctrl V, di sini ganti dengan jenis, Ctrl S. Sekarang maaf, di sini lupa, Ctrl S. Oke, lanjut di jenis, refresh di jenis buku, ditambahkan satu nama di sini dengan nama biologi. Kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, di sini juga jadi. Lanjut di buku. Oke, di sini yang di buku ini yang tidak bersama itu adalah ISBN. Kita tambahkan scriptnya. Scriptnya itu kita ambil script ini, copy di tabel buku, insert buku di bagian bawah sini, Ctrl V, tinggal kita ganti select bintang from buku, where ISBN like ISBN di sini 4 yang ini, copy, Ctrl V. Oke, kemudian lokasinya kita copy, letakkan di sini, Ctrl V. Di sini kita ganti dari jenis jadi buku. Oke, kemudian ini kita naikkan. Nah, ini kita ganti, Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan, refresh di buku sini. Oke, di sini untuk ISBN-nya kita copy yang ini. Kita coba tambah data baru, judul Harry Potter, tulisannya kita tulis Harry Potter juga. Kemudian tanggal terbit kita tambahkan ISBN-nya, pastikan yang tadi, jumlah halaman tambahkan 3, jumlah buku 5, penulis kita masukkan Gifta, penerbit Karel, jenis sejarah, R03, ini novel, lemari, buku. Oke, kemudian kita klik simpan. Oke, nah di sini jadi juga. Sekarang kita lanjut di pengunjung. Oke, di sini untuk pengunjung yang tidak bersama itu adalah email dan telepon. Kita lanjut, kita copy
script yang ini, kita tutup, kita ke pengunjung. Nah, kita tambahkan di bagian bawah sini. Ctrl V. Kita ganti di sini select bintang from pengunjung. Pengunjung where di sini email like. Ini email di sini R6. Copy. Ctrl V. Ctrl Z. Di sini R6. Copy. Tekan di sini. Ctrl V. Oke. Kemudian di belakangnya lagi tambahkan OR. Nah, ini kita copy. Letakkan di sini. Ctrl V. Di sini email, ini jadi telepon. Like untuk telepon di sini variabel 7. Copy. Letakkan di sini. Ctrl V. Oke. Telepon, email, dan untuk lokasinya kita copy yang ini, letakkan di sini. Ctrl V. Ini pengunjung. Seharusnya di sini 10. Kita lihat di buku tadi. Nah, di sini 9. Pengunjung. Nah, seharusnya di sini 10. Oke, yang ini kita naikkan. Kemudian ini kita ganti. Ctrl S. Oke, sekarang coba kita testing. Kita refresh. Di pengunjung. Tadi yang tidak bersama email dan telepon. Kita coba dulu. Di sini untuk emailnya kita tambah data. Nama kita masukkan. Kemudian alamat, jenis kelamin, emailnya tadi kan. Atau kita hapus, kita tulis ili. Oke, teleponnya kita masukkan. Kategori, password. Kita klik simpan. Oke. Nah, kita belum ubah. Di sini bukan buku tapi pengunjung. Ctrl S. Refresh. Tadi sudah jadi. Sekarang di telepon, copy. Kita coba ambil nama, alamat, jenis kelamin, email. Oke, untuk emailnya kita kasih benar. Teleponnya yang kita kasih duplikat. Password. Oke, kita klik simpan. Nah, di sini jadi duplikat pengunjung. Kemudian di peminjaman. Oke, untuk peminjaman di sini, nah dia tidak perlu. Jadi selesai. Nah, di sini kita tinggal tambahkan pesan konfirmasi di bagian beranda. Pesan konfirmasi untuk ininya. Untuk kalau ada duplikat. Oke, kita buka di beranda. Nah, pesan errornya itu, pesannya itu seperti ini. Kita ambil, kita copy, dan kita letakkan di bagian atas. Di bagian BR ini, Ctrl V. Ini kita tambahkan lagi, Ctrl V.
Oke, kemudian di sini nanti kita pakai switch. Kita Ctrl S dulu. Oke, kita pakai switch di sini. Bootstrap 5. Oke, di sini kita cari. Kita kembali dulu. Di sini kita cari PHP switch. Cari PHP switch statement. Nah, kita pakai script yang ini. Oke, kita copy script yang ini. Copy, kita letakkan di sini. Kita Ctrl Z dulu. Kita letakkan di sini. Kemudian kita ambil lagi script yang tadi, pesan yang ini. Copy, tambahkan bagian atas tadi, tambahkan di bagian sini. Oke, kemudian di sini untuk get-nya ini kita ambil, copy, kita letakkan di sini. Ctrl V, kemudian kita tambahkan untuk tutup subkurung. Oke. Kemudian kita enter dulu. Kita mulai dari 1, 2, 3. Nah, kita hitung. Ada admin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Di sini kita tambahkan ini. Copy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini tinggal kita edit 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk ininya kita hapus saja. Oke, break open. Oke, kita hapus. Ctrl V 9. Oke, maaf, Ctrl Z. Oke, di sini tadi sudah benar. Tambahkan sini. Nah, untuk defaultnya ini kita hapus saja. Hapus. Oke, 7, 8, ini 9. Seperti ini. Nah, kemudian baru yang ininya kita cut X, tambahkan di setiap ini. Ctrl V, dan juga Ctrl V di 2, di 3. Nah, coba Ctrl D. Oke, Ctrl V. Nah, jadinya itu seperti ini. Oke, di sini
kita hapus dulu yang ininya. Kita hapus sampai di sini. Ini kita Ctrl D, kita hapus. Nah, di sini kita ketik terjadi duplikasi data. Terjadi duplikasi data. Oke, kemudian kita mulai dari sini. Ini duplikasi admin. Duplikasi admin. Duplikasi admin. Yang kedua ini duplikasi lemari. Duplikasi lemari. Yang ini copy, Ctrl V. Ini dia duplikasi setelah admin lemari rak penulis. Ini rak, Ctrl V. Ini penulis, Ctrl V. Setelah lemari rak penulis penerbit jenis. Penulis, penerbit, Ctrl V, jenis. Nah, setelah jenis, di sini ada buku, tabel buku, duplikasi buku, Ctrl V. Ini duplikasi pengunjung. Duplikasi pengunjung. Nah, kemudian untuk peminjam tadi kan tidak, jadi kita hapus saja sampai 8 seperti ini. Oke, kemudian di sini untuk admin terjadi duplikasi data. Di sini dia tadi duplikasi email atau telepon admin. Oke, kemudian di lemari tadi data nama lemari. Data nama lemari, kemudian ini nama rak. Untuk penulis tadi dia email atau telepon penulis. Email atau telepon penulis. Kemudian penerbit. Untuk penerbit di sini ada data nama, koma, habis itu email atau telepon penerbit. Jenis. Nah, untuk jenis tadi di sini terjadi duplikasi data nama jenis buku. Bukunya di sini terjadi duplikasi data ISBN buku. Yang terakhir pengunjung, di sini terjadi duplikasi data email atau telepon pengunjung. Oke, kemudian ini kita hapus. Kita naikkan. Oke, di sini juga jangan duplikasi, tapi kita pakai duplikat. Oke. Duplikasi data. Oke. Duplikat. Oke. Ini juga duplikat penulis, duplikat penerbit, duplikat jenis,
jenis, duplikat buku, yang terakhir duplikat pengunjung. Oke, kemudian di bagian sini yang ininya ini kita hapus. Ctrl Z, ini kita hapus. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita testing. Kita mulai dari admin. Admin sini misalnya kita tambahkan data baru. Di sini nama, alamat Kupang, emailnya misalnya kita ambil yang ini, copy, email, telepon, passwordnya. Kita klik simpan. Oke, di sini dia tidak muncul. Kita lihat. Nah, di sini dia ada tanda tanyanya. Kita harus hapus tanda tanyanya. Kita mulai dari insert admin. Insert admin, di sini kita hapus yang ini. Terus kemudian insert buku sama. Terus insert jenis. Kita hapus untuk S. Lemari. S. Peminjaman. Peminjaman dia tidak pakai. Di sini pengunjung. Penulis. Oke, yang terakhir rak. Oke, sekarang coba kita testing lagi. Kita refresh. Oke, di sini coba kita pakai ini, copy. Kita coba tambah data baru di sini. Emailnya kita pakai ini. Nomor telepon. Password. Kita klik simpan. Oke. Nah, di sini dia sudah muncul pesan errornya terjadi duplikasi data email atau telepon admin. Seperti ini. Oke, jadi di sini dia tidak tersimpan datanya karena di sini tidak boleh double. Nah, kemudian di lemari kita tes, kita masukkan buku, kita klik simpan. Oke. Nah, terjadi duplikasi nama lemari, rak. Di sini juga kita tambahkan R04, buku, simpan. Oke. Oke, di rak. Nah, di rak ini dia belum jadi. Di rak multimedia, coba kita tambah lagi satu, rak R01. Oke. Gizi, simpan. Oke. Nah, di sini dia belum jadi. Di sini sudah duplikat rak. Oke, di sini sudah jadi pesan errornya, tapi di bagian sini dia belum ada. Kita lihat di rak. Oke, kita coba cek di sini. Duplikat rak, terjadi duplikasi nama rak di bagian insert rak. Di sini sudah 5, tanda tanya sudah tidak ada. Oke, di sini coba kita ambil yang dari lemari, ambil dari admin, copy.
tapi kita edit ulang di bagian nama rak, Ctrl V. Kita ganti di sini dari admin jadi rak. Kemudian di sini duplikasi data nama rak. Ctrl S. Oke, sekarang coba kita tesnya lagi. Refresh. Di rak. Coba kita tambah data baru 1. Simpan. Nah, di sini sudah jadi duplikasi data nama rak. Sekarang penulis. Penulis di sini kita lihat tadi penulis data email dan telepon. Kita kasih masuk dulu namanya email. Email di sini untuk penulis kita pakai ini. Email Ctrl V. Atau kita oke ini. Nomor telepon 92. Simpan. Oke. Nah, di sini terjadi duplikasi penulis jadi penerbit. Lanjut untuk penerbit nomor telepon. Kita di sini masukkan dulu namanya email Jane. Untuk penerbit di sini nama, email atau telepon. Oke. Di sini kita masuk Andika. Kemudian nomor telepon kita masukkan seperti ini. Klik simpan. Oke. Nah, di sini jadi juga di penerbit jenis buku. Kita lanjut, bukunya itu berita. Simpan. Oke. Nah, jadi juga di buku data baru. Sini kita tambahkan judul belajar website. ISBN-nya tadi ini, tambahkan tahun terbit, maaf ISBN ini, jumlah halaman, jumlah buku, penulis ini, komputer rak R03 biji. Simpan. Oke. Nah, di sini juga sudah jadi. Sekarang pengunjung, data baru. Untuk pengunjung di sini email dan telepon. Tambahkan email yang sudah ada di sini. Tambahkan Rini. Telepon, kategori, password. Simpan. Oke. Nah, di sini juga sudah jadi seperti ini. Nah, untuk jam kan tidak. Jadi sudah jadi semua untuk pesan konfirmasi errornya. Oke. Jadi ini untuk identifikasi duplikasi data. Nah, tapi kalau kita isi datanya itu benar, di sini kita kasih nama, nah, kita tambahkan datanya itu R05 misalnya. Nama lemarinya itu kita kasih otomotif. Kita klik simpan. Oke. Nah, R05 otomotif, maka dia berhasil tersimpan. Jadi seperti itu adalah identifikasi yang tadi kita tambahkan skripnya itu untuk identifikasi duplikasi data. Oke, dengan demikian sudah selesai.